Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Maufiroh dengan NIM 062 dari kelas 2022B, jurusan PGSD Universitas Negeri Surabaya. Baik, di video ini, kali ini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dengan mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbojati. Baik, langsung saja tidak menunggu lama-lama, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang capaian kompetisi minimal. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, indikator capaian kompetisinya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan atau tulis dan lisan, dan mengimplementasikan dalam perkuliahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang A, pengertian sistem filsafat. Yang B, mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yang C, menguraikan dan merinci unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang D, menjelaskan hakikat, nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Yang E, menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi filsafat menurut René Descartes 1590 sampai 1650 adalah sebagai etimologi menuju ke philos cinta atau juga sophia bijaksana menuju ke cinta akan kebijaksanaan. Ciri-ciri filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan bernegara artinya semua aturan kehidupan hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang dimaksud adalah suatu hal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Rechtsstaat yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. 4 pokok pikiran diantaranya. Yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggaraan negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga, Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Yang kedua, pokok pikiran yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima, Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan
rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Yang keempat, pokok pikiran yang keempat ini berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah, dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat Indonesia. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik ataupun buruk bagi kehidupan. Pengertian nilai menurut beberapa ahli. Menurut Jahiri 1999, nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, teori, sehingga bermakna secara fungsional. Menurut diktionari dalam Winata Putra 1989, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. 3 macam nilai yaitu menurut Notonegoro adalah nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani atau material manusia. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat dibedakan atas nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Yang pertama, aspek moral, kesadaran hidup, berdemokrasi, pengetahuan nilai moral, pemahamannya materi demokrasi, pandangan ke depan, manfaat demokrasi ke depan, penalaran moral, alasan senang demokrasi, pengambilan keputusan, bagaimana cara hidup demokratis. Yang kedua, aspek sikap moral, kata hati. Kata hati kita tentang hidup bebas. Rasa percaya diri kita pada bebas berpendapat. Empati kita pada orang yang tertekan. Cinta kebaikan, cinta kita terhadap musyawarah. Pengendalian diri ini kita terhadap kebebasan. Kerendahan hati, menjunjung tinggi dan hormati pendapat orang lain. Perilaku moral atau moral behavior mencakup kemampuan compliance, kemampuan atau will, dan kebiasaan atau habit. Aspek perilaku moral yang pertama, kemampuan menghormati hidup demokrasi. Yang kedua, kemauan untuk hidup berdemokrasi. Kebiasaan. Norma adalah sumber dasar hukum
yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, norma hukum dengan sanksinya merupakan penjara atau kurungan atau denda yang dipaksa oleh alat negara. Hubungan nilai, norma, dan moral adalah agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan norma dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali, dan kadangkala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran baik, lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Etika adalah sesuatu cabang filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara lain nilai, norma, dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing, tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain, memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia, mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan, tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan,
Kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Pengertian nilai moral dan norma Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pengertian nilai moral dan norma, nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan, bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, atau keadilan, dan lain-lain. Dalam kehidupan, nilai-nilai dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma tersebut, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga, ada nilai dan norma. Nilai dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya, proses merumuskan dasar negara melibatkan banyak pemikir. Masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasi masing-masing. Mereka mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Akhirnya, melalui diskusi dan refleksi yang mendalam, para elit bangsa sepakat bahwa dasar negara yang akan diproklamasikan adalah Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental, sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Sebagai nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.